Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Sabira dari Fakultas Tarbiyah kelas A ingin membawakan tema yang berjudul Demokrasi dan Islam. Demokrasi itu berasal dari kata bahasa Yunani kuno yang artinya demo yaitu rakyat dan kratos yaitu kekuasaan. Ini menekankan kesetaraan dalam hak dan tugas, perlakuan yang adil untuk semua warga negara, dan keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang terpilih. Dalam negara demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan, melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Definisi demokrasi menurut para sejarawan dan ilmuwan. Menurut dari sejarawan barat, yaitu Aristoteles mengatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat banyak, bukan di tangan kaum elit. Menurut sejarawan Islam, Ibnu Khaldun juga mengatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak asasi warga negara. Menurut ilmuwan modern seperti Joseph Schumpeter mengatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan mengontrol kekuasaan. Dan menurut Francis Fukuyama mengatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kebebasan individu, hak-hak asasi, dan keadilan. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain seperti Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah, Surah Al-Imran ayat 104 yang menceritakan tentang kebebasan mengkritik, dan Surah An-Nisa ayat 59 dan 83 menceritakan tentang kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu, menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam yaitu meliputi al-syura yang artinya bermusyawarah, yang kedua al-musawah yang artinya kesejajaran egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga tidak dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Yang ketiga al-adalah yaitu artinya keadilan, yaitu menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Yang keempat ada al-amanah, yaitu sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seorang kepada orang lain. Pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang kelima ada al-mas'uliyah, adalah tanggung jawab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah mandat yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keenam ada al-hurriyah, yaitu kebebasan. Artinya bahwa setiap individu warga masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sekian dari saya, Khairunisa Sabira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.